Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah perkembangan besar yang berpotensi mengubah arah kebijakan pertahanan Indonesia, yakni tawaran mengejutkan dari Rusia untuk memproduksi sistem rudal canggih secara bersama. Apakah ini merupakan langkah strategis menuju kemandirian pertahanan nasional, atau justru risiko besar dalam dinamika geopolitik global? Mari kita telaah secara mendalam. Memasuki tahun 2025, situasi dunia masih belum stabil. Konflik bersenjata di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ketegangan antara Rusia dan blok Barat, khususnya Amerika Serikat serta Uni Eropa, terus meningkat. Sanksi internasional terhadap Moskow diperluas, namun Rusia justru memperkuat hubungannya dengan negara-negara non-blok, termasuk kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia sedang serius menjalankan program modernisasi militernya sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional. Dalam kerangka inilah, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI, Shoigu membawa sebuah proposal strategis yang tak bisa dianggap enteng, kerja sama jangka panjang dalam pengembangan dan produksi sistem rudal. Rusia menawarkan alih teknologi untuk rudal jarak pendek hingga menengah, serta sistem pertahanan udara berbasis darat. Tak hanya itu, Moskow juga siap mengizinkan produksi lisensi di dalam negeri dengan melibatkan perusahaan pertahanan milik negara seperti PT Pindad dan PT Dahana. Paket kerjasama ini mencakup pelatihan tenaga ahli, pembangunan fasilitas manufaktur bersama, serta skema pembiayaan yang fleksibel. Bahkan, Rusia membuka peluang ekspor bersama ke negara-negara non-NATO, suatu strategi yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi sekaligus memperkuat posisi diplomatik Indonesia. Namun demikian, meskipun tawaran ini terlihat sangat menarik, pemerintah Indonesia tidak serta-merta mengambil keputusan. Sebuah tim khusus lintas kementerian dibentuk, terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kemenperin, hingga Badan Intelijen Negara atau BIN, untuk mengkaji secara menyeluruh implikasi strategis, teknis, dan geopolitik dari tawaran tersebut. Menteri Pertahanan RI menegaskan bahwa Indonesia membuka diri terhadap kerjasama internasional yang mampu memperkuat kemandirian di bidang pertahanan, namun tetap menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pemerintah menyadari bahwa keputusan seperti ini tak semata soal teknologi, melainkan juga menyangkut posisi Indonesia dalam percaturan global. Langkah Indonesia ini pun langsung mendapat sorotan internasional. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa menyampaikan keprihatinan mereka melalui jalur diplomatik. Mereka memperingatkan bahwa transfer teknologi rudal dengan spesifikasi tertentu bisa berpotensi melanggar perjanjian dalam kerangka Missile Technology Control Regime atau MTCR, sebuah rezim pengawasan global atas penyebaran teknologi peluncur rudal. Sejumlah pengamat pertahanan dalam negeri pun mulai angkat bicara terkait tawaran kerjasama dari Rusia ini. Salah satunya, Dr. Rino Karim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, menyebut bahwa peluang ini bisa menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi militer yang selama ini hanya dimiliki oleh negara-negara besar. Ia menilai bahwa kolaborasi semacam ini berpotensi mendorong lompatan besar dalam kemampuan industri pertahanan nasional. Namun, tak semua pandangan mengarah ke optimisme. Profesor Tanti Rahma dari Universitas Indonesia memberikan peringatan agar Indonesia tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Menurutnya, kerjasama dengan Rusia harus dianalisis secara menyeluruh, terutama menyangkut konsekuensi jangka panjang, seperti risiko terkena sanksi dari negara-negara Barat atau kemungkinan terganggunya hubungan dagang dan kerjasama militer yang telah terjalin. Di ranah domestik, diskursus publik mulai memanas. Sebagian kalangan yang mendukung kemandirian teknologi pertahanan menyambut baik rencana ini. Mereka menilainya sebagai langkah strategis menuju kedaulatan militer, serta upaya nyata dalam membangkitkan kembali kekuatan industri pertahanan dalam negeri. Namun, ada pula kelompok yang menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai bahwa Indonesia bisa terseret ke dalam rivalitas geopolitik antara kekuatan besar dunia, terutama di tengah situasi global yang sedang tidak stabil. Kekhawatiran juga muncul soal potensi Indonesia dimanfaatkan sebagai pion dalam konflik internasional yang lebih luas. Percakapan di media sosial pun ramai. Warganet saling berdebat, ada yang mendukung penuh langkah ini. Namun tidak sedikit pula yang menyerukan agar pemerintah lebih berhati-hati. Bahkan,
Beberapa anggota DPR RI ikut angkat suara, mendesak pemerintah agar proses negosiasi dijalankan secara transparan dan tetap mengacu pada konstitusi serta kepentingan nasional jangka panjang. Jika pemerintah akhirnya menyetujui tawaran dari Rusia ini, dampaknya tentu sangat signifikan. Pertama, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang diberi hak produksi sistem rudal berteknologi tinggi buatan Rusia. Kedua, kemampuan pertahanan TNI, khususnya dalam mengamankan wilayah perbatasan dan kawasan rawan seperti Natuna, akan meningkat secara drastis. Ketiga, Indonesia berpeluang untuk memasuki pasar ekspor alat utama sistem senjata, alutsista, terutama ke negara-negara berkembang yang mencari alternatif di luar pengaruh Barat. Namun, semua keuntungan ini datang dengan harga. Sanksi dari Amerika Serikat atau Uni Eropa bukanlah kemungkinan yang bisa diabaikan. Ada risiko pemutusan kerjasama militer, pembatasan akses terhadap komponen teknologi Barat, hingga hambatan dalam pembiayaan internasional untuk proyek-proyek strategis. Dengan kata lain, tawaran Rusia ini bukan sekadar soal teknologi rudal. Ini adalah ujian penting terhadap arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Di satu sisi, ini adalah peluang untuk memperkuat kemandirian strategis. Namun di sisi lain, ada risiko besar dari masuknya Indonesia ke dalam pusaran konflik geopolitik global. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keuntungan jangka panjangnya sepadan dengan risiko yang harus ditanggung? Ini bukan keputusan yang mudah dan tak bisa hanya ditentukan oleh satu institusi. Maka partisipasi publik, pengawasan parlemen, dan diskusi terbuka menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia seharusnya mengambil kesempatan ini dan melangkah maju? Atau sebaliknya, tetap menjaga jarak demi mempertahankan posisi netral? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar isu pertahanan, geopolitik, dan teknologi militer. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.